Malam itu terasa berbeda sejak awal. Rumah yang biasanya penuh suara, kini berubah menjadi sunyi, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Aku duduk di ruang tamu, ditemani cahaya lampu yang redup dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Sementara di luar, angin malam berhembus membawa hawa dingin yang tak biasa. Mama angkatku duduk tak jauh dariku. Diam, tapi kehadirannya terasa begitu dekat. Ada sesuatu dalam caranya menatap, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan sekadar kehangatan seorang ibu, tapi kesepian yang dalam, yang seolah mencari tempat untuk bersandar. Aku ingin berpikir semuanya biasa saja, ingin menganggap ini hanya malam sepi yang akan berlalu seperti biasa. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Dan ketika ia akhirnya berbicara dengan suara pelan, memintaku untuk tetap menemaninya malam itu, aku dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Namaku Raka. Tidak banyak yang tahu tentang masa laluku, bahkan teman-teman terdekatku sekalipun. Sejak kecil, aku tidak pernah benar-benar mengenal siapa orang tua kandungku. Hidupku seperti lembaran kosong, sampai akhirnya seseorang datang dan mengisinya dengan arti. Orang itu adalah mama angkatku, Bu Mira. Aku masih ingat hari pertama aku dibawa ke rumah ini. Aku masih kecil, penuh ketakutan, dan tidak tahu harus berharap apa. Tapi dari cara Bu Mira menatapku saat itu, lembut, hangat, tanpa sedikit pun rasa ragu, aku tahu hidupku akan berubah. Dan benar saja, ia tidak pernah memperlakukanku seperti anak angkat. Baginya, aku adalah anaknya. Ia mengajariku banyak hal, dari hal sederhana seperti merapikan tempat tidur, sampai hal-hal yang lebih dalam, seperti bagaimana menghadapi hidup dengan sabar. Rumah kami sederhana, tidak besar, tidak mewah, tapi selalu terasa hidup. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, suara tawa, obrolan ringan di meja makan, dan momen-momen kecil yang entah kenapa selalu terasa berarti. Aku tumbuh di sana, bersama Mama. Kami terbiasa berbagi segalanya. Jika aku punya masalah di sekolah, aku akan langsung bercerita padanya. Jika ia lelah setelah bekerja, aku akan menemaninya duduk di ruang tamu sambil sekadar berbincang. Semua terasa utuh. Namun waktu terus berjalan. Aku tidak lagi anak kecil yang hanya butuh perlindungan. Aku mulai tumbuh, mulai memahami dunia dengan cara yang berbeda. Dan di saat itulah, perlahan aku mulai melihat sesuatu yang dulu tidak pernah kusadari. Mama ternyata sering merasa sendiri. Awalnya hanya hal-hal kecil. Ia mulai lebih sering diam saat malam. Kadang duduk lama di ruang tamu tanpa melakukan apa-apa. Televisi menyala, tapi matanya tidak benar-benar melihat. "Capek ya, Ma?" tanyaku suatu kali. Ia hanya tersenyum. "Enggak kok, cuma lagi pengen diam aja." Jawaban sederhana, tapi entah kenapa terasa menyimpan sesuatu. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu saat itu. Bagiku, semua orang pasti punya momen seperti itu. Momen ingin sendiri, ingin diam. Tapi semakin lama, aku mulai menyadari, ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ada kesunyian yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Dan tanpa kusadari, aku mulai menjadi satu-satunya orang yang mengisi ruang itu. Setiap malam, aku sering menemaninya lebih lama. Duduk di ruang tamu, berbicara tentang hal-hal ringan, atau bahkan hanya diam bersama. "Ada kamu di sini aja Mama udah senang," katanya suatu kali. Aku hanya tersenyum saat itu. Tidak terlalu memikirkan makna di baliknya. Bagiku, itu hal yang wajar. Aku adalah anaknya, dan ia adalah satu-satunya keluarga yang kupunya. Hari-hari berlalu seperti biasa. Rutinitas yang sama, kebiasaan yang sama, tidak ada yang benar-benar berubah. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Sampai suatu hari, keadaan mulai terasa berbeda. Hari itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara apapun selain langkah kakiku sendiri. Aku pulang lebih awal dari kampus, dan mendapati Mama sudah ada di rumah. Ia duduk di ruang tamu, menatap ke arah jendela. "Mama," panggilku pelan. Ia menoleh dan tersenyum. Tapi senyum itu tidak sepenuhnya sama. "Kamu udah pulang," katanya.
Iya, Ma. Aku duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, kami hanya diam. Tidak seperti biasanya yang selalu penuh obrolan. Aneh ya, kalau rumah lagi sepi, katanya tiba-tiba. Aku mengangguk. Iya, tapi kan ada aku. Ia menoleh padaku. Lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dari tatapannya. Bukan sekedar kehangatan seorang ibu, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang saat itu belum bisa kupahami. Malam mulai turun perlahan, suasana rumah semakin sunyi. Angin dari luar jendela membawa hawa dingin yang tidak biasa. Dan tanpa kusadari, malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Perubahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Perubahan yang akan menguji batas antara kedekatan, rasa peduli, dan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Malam itu semakin larut, dan suasana rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara kendaraan dari luar. Hanya detak jam dinding yang terdengar pelan, seolah menghitung sesuatu yang tak terlihat. Aku berdiri di ambang pintu kamarku, berniat untuk beristirahat. Tapi sebelum sempat masuk, suara mama menghentikanku. "Raka, temenin mama sebentar ya." Aku menoleh. Ia masih duduk di ruang tamu, posisi yang sama sejak sore tadi. Tatapannya kini tidak lagi kosong, tapi justru tertuju padaku, seolah menunggu. Aku ragu sejenak. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul di dalam dadaku. Namun aku tetap berjalan mendekat. "Iya, Ma," jawabku pelan, lalu duduk di sampingnya. Awalnya semuanya terasa biasa. Kami berbicara tentang hal-hal ringan, tentang kegiatanku di kampus, tentang tetangga yang baru pindah, tentang hal-hal kecil yang biasanya selalu kami bahas. Tapi perlahan arah pembicaraan berubah. Mama mulai bercerita tentang dirinya, tentang hari-harinya yang terasa panjang, tentang rumah yang terasa terlalu sepi saat aku tidak ada, tentang malam-malam yang ia lalui sendirian, hanya ditemani suara jam dan pikirannya sendiri. "Aneh ya," katanya lirih. "Padahal rumah ini sama seperti dulu, tapi sekarang rasanya beda." Aku tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan. "Kadang Mama ngerasa kosong." Kalimat itu membuatku menoleh. Aku melihat wajahnya. Ada sesuatu di sana. Rapuh, lelah, dan jujur. Aku mencoba bersenyum. "Kan ada aku, Ma." Ia menatapku. Lama. "Iya," katanya pelan. "Makanya Mama senang kalau kamu di rumah." Nada suaranya berubah. Lebih lembut, tapi juga lebih dalam. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena kata-katanya salah, tapi karena cara ia mengatakannya terasa berbeda dari biasanya. Seolah ada makna lain yang tidak terucap. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi ia kembali bicara. "Raka? Iya, Ma? Temenin Mama malam ini ya?" Aku terdiam. "Maksud Mama, jangan langsung tidur di kamar. Duduk di sini aja dulu, sama Mama." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pikiranku berhenti sejenak. Biasanya, aku memang sering menemaninya, tapi tidak pernah dengan cara seperti ini. Dengan ada yang begitu meminta. Aku menatapnya. Ia tidak tersenyum, hanya menunggu jawabanku. Dan di saat itu, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah garis batas yang mulai terlihat kabur. Aku bisa saja menolak. Masuk ke kamar, menganggap ini hal biasa, dan melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi aku juga tahu, jika aku menolak, mungkin ia akan kembali merasa sendiri. Dan aku tidak tega melihatnya seperti itu. Akhirnya, aku menghela napas pelan. "Iya, Ma, aku temenin." Wajahnya sedikit berubah, ada kelegaan di sana. Bahkan mungkin kebahagiaan kecil yang ia coba sembunyikan. "Makasih ya," katanya lirih. Aku hanya mengangguk. Kami kembali duduk berdampingan. Waktu berjalan pelan. Tidak banyak yang kami bicarakan setelah itu. Tapi justru disitulah aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan dari apa yang kami lakukan, tapi dari apa yang kurasakan. Suasana yang dulu terasa hangat,
kini mulai terasa sempit. Dekat, tapi tidak lagi sama. Dan saat malam semakin dalam, aku menyadari satu hal yang membuatku gelisah. Ini bukan lagi sekadar menemani, tapi awal dari sesuatu yang bisa menyeretku lebih jauh dari yang seharusnya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Tidak ada kejadian besar, tidak ada kata-kata yang melampaui batas. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih rumit. Perubahan itu terjadi perlahan. Mama mulai lebih sering memanggilku saat malam, dengan alasan sederhana, menemani, berbicara, atau sekedar duduk bersama. Awalnya aku menganggap itu wajar, tapi lama-kelamaan aku mulai menyadari. Intensitasnya berbeda. Ia tidak lagi hanya ingin ditemani. Ia mulai bergantung. Raka, kamu lagi di kamar? Raka, bisa kesini sebentar? Raka, Mama nggak bisa tidur sendiri. Pesan-pesan itu mulai sering muncul, bahkan ketika aku sedang mencoba menyibukkan diri. Aku mencoba tetap bersikap biasa, tapi di dalam hati, aku mulai menetapkan satu tujuan yang jelas. Aku harus menjaga batas ini, sebelum semuanya benar-benar keluar dari kendali. Namun kenyataannya, itu jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Suatu malam, aku sengaja masuk kamar lebih cepat. Aku ingin memberi jarak, meski hanya sedikit. Aku ingin melihat apakah Mama bisa kembali seperti dulu. Lebih mandiri, lebih terbiasa sendiri. Beberapa menit berlalu, lalu terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. Tok-tok. Raka? Suaranya lirih dari luar. Aku memejamkan mata sejenak. Ini yang kutakutkan. Aku membuka pintu. Mama berdiri di sana. Tidak ada yang aneh dari penampilannya, tapi matanya terlihat berbeda. Ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Kamu kenapa cepet banget masuk kamar?" tanyanya pelan. Aku mencoba tersenyum. "Cuma capek aja, Ma." Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Temanin Mama sebentar aja, ya?" Nada itu lagi. Nada yang sulit kutolak. Aku ragu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin mengatakan tidak. Tapi saat aku melihat wajahnya, semua kata itu tertahan. "Iya, Ma," jawabku akhirnya. Kami kembali duduk di ruang tamu, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa nyaman. Aku merasa terjebak. Hari demi hari berlalu, dan pola itu terus berulang. Aku mencoba mencari cara untuk menghindar. Lebih sering pulang larut, lebih banyak menghabiskan waktu di luar, bahkan sesekali menginap di tempat teman. Tapi setiap kali aku kembali ke rumah, suasana itu selalu menungguku. "Kenapa kamu jarang di rumah sekarang? Raka, Mama kangen kamu." Kalimat-kalimat itu mulai terasa seperti tekanan. Bukan tekanan yang kasar, tapi cukup kuat untuk membuatku merasa bersalah. Setiap kali mencoba menjauh, aku mulai kehilangan ruang untuk diriku sendiri. Di satu sisi, aku ingin tetap menjadi anak yang baik, anak yang ada untuk orang tuanya. Tapi di sisi lain, aku tahu ada sesuatu yang tidak sehat sedang terjadi. Dan jika aku terus membiarkannya, aku bukan hanya menyakiti diriku sendiri, tapi juga Mama. Suatu malam, saat aku kembali pulang lebih awal dari biasanya, aku mendapati Mama duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, rumah sunyi. Ia menoleh saat melihatku. "Kamu pulang," katanya pelan. Aku mengangguk. Ia menatapku cukup lama, lalu berkata, "Kamu berubah ya." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku merasa, kamu mulai menjauh dari Mama. Suasana langsung terasa berat. Aku ingin menyangkal, ingin mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, ia benar. Dan di saat itulah, aku sadar, apapun yang kulakukan sekarang, semuanya akan tetap menyakitkan. Jika aku mendekat, aku akan terjebak lebih dalam. Jika aku menjauh, aku akan melukainya. Aku berdiri di tengah dua pilihan, tanpa tahu mana yang benar-benar bisa menyelamatkan kami. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kehabisan cara. Aku berdiri di ruang tamu itu, berhadapan dengan Mama, dengan perasaan yang bercampur, bingung, bersalah, dan tertekan.
Tatapannya masih tertuju padaku, penuh harap sekaligus penuh luka. Aku ngerasa kamu menjauh, Kak. Suaranya lirih, hampir seperti berbisik. Aku ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semuanya hanya perasaannya saja. Tapi aku tidak bisa. Karena di dalam hati, aku tahu, aku memang sedang menjauh. Aku cuma lagi banyak pikiran, Mah. Jawabku akhirnya, mencoba menghindari inti masalah. Ia menggeleng pelan. Bukan itu, katanya. Mama bisa ngerasain kamu berubah. Keheningan menyelimuti kami. Aku tidak bisa lagi lari. Semua yang selama ini kutahan, semua kegelisahan, semua rasa tidak nyaman, seakan menumpuk di dadaku. Dan malam itu, semuanya mencapai batasnya. Mama, suaraku berat. Aku gak bisa terus kayak gini. Kalimat itu akhirnya keluar. Ia terdiam. Maksud kamu? Tanyanya pelan, dengan nada yang mulai bergetar. Aku menelan ludah. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Kita terlalu sering bareng akhir-akhir ini. Sampai aku ngerasa semuanya jadi beda. Wajahnya berubah perlahan. Beda gimana? Tanyanya, hampir menuntut jawaban. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Aku takut, kalau kita terus kayak gini, hubungan kita nggak akan sehat lagi. Kalimat itu seperti menghantam ruang di antara kami. Mama mundur sedikit, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, selama ini kamu ngerasa nggak nyaman sama Mama. Suaranya lirih, penuh luka. Bukan gitu, Ma. Aku cepat membalas. Aku sayang Mama. Justru karena itu, aku nggak mau semuanya jadi salah. Air mata mulai jatuh dari matanya. Kalau kamu sayang, kenapa kamu malah menjauh? Katanya dengan suara pecah. Mama cuma minta ditemenin. Itu aja. Dadaku terasa sesak. Aku ingin mendekat. Ingin memeluknya. Ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu, jika aku melakukannya, aku akan kembali ke titik awal. Dan semua yang selama ini kuperjuangkan akan runtuh. Aku tetap di sini, Ma. Kataku pelan, menahan emosi. Tapi bukan dengan cara ini. Kita harus kembali seperti dulu. Ia menggeleng cepat. Gak bisa, katanya. Mama udah terbiasa kamu ada terus. Kalimat itu membuatku tersentak. Inilah yang selama ini kutakutkan. Ketergantungan itu sudah terlalu dalam. Aku hanya punya satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling solid. Aku menarik napas panjang. Aku harus pergi dulu. Untuk sementara. Ucapku akhirnya. Wajahnya langsung pucat. Kamu mau ninggalin Mama? Suaranya bergetar. Aku menunduk. Bukan ninggalin, tapi kasih jarak. Air mata terus mengalir di pipinya. Kamu sama aja, semua orang juga pergi pada akhirnya. Katanya lirih. Kalimat itu menghancurkanku dari dalam. Aku berdiri di tempat. Berperang dengan diriku sendiri. Satu langkah saja, aku bisa kembali. Satu kata saja, aku bisa membatalkan semuanya. Tapi aku tahu, itu bukan solusi. Dengan langkah berat, aku mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Maaf, Ma, ucapku pelan. Hampir tak terdengar. Aku tidak berani menoleh. Karena aku tahu, jika aku melihatnya sekali lagi, aku mungkin tidak akan jadi pergi. Saat pintu itu tertutup di belakangku, dunia terasa sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena ada sesuatu yang benar-benar patah di dalam diriku. Dan aku tahu, mulai malam itu,
Tidak ada lagi jalan kembali seperti sebelumnya. Hari-hari setelah kepergianku terasa hampa. Aku mencoba menyibukkan iri dengan segala hal, kuliah, pekerjaan sampingan, bahkan berkumpul dengan teman-teman. Tapi setiap kali malam datang, pikiranku selalu kembali ke rumah itu, ke sosok mama yang kutinggalkan dalam keadaan terluka. Rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa kali aku membuka ponsel, melihat kontaknya, berniat mengirim pesan, menanyakan kabarnya, memastikan ia baik-baik saja. Tapi setiap kali itu juga, aku mengurungkan niat. Aku tahu, jika aku kembali terlalu cepat, semua yang sudah kuputuskan bisa runtuh. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuknya. Minggu pertama berlalu tanpa kabar. Lalu minggu kedua, masuk bulan pertama. Kesunyian itu terasa berat, tapi di sisi lain ada ruang yang perlahan terbentuk, ruang yang sebelumnya tidak pernah ada. Aku mulai belajar menerima bahwa menjaga jarak bukan berarti meninggalkan. Kadang, justru itu bentuk kepedulian yang paling sulit. Sampai suatu sore, saat aku sedang duduk sendiri di kamar, ponselku bergetar. Nama itu muncul di layar. Mama. Tanganku sempat gemetar sebelum akhirnya membuka pesan itu. Raka, Mama minta maaf. Aku menahan napas. Mama sadar, Mama terlalu bergantung sama kamu. Mama gak mau bikin kamu ngerasa tertekan lagi. Mataku terasa panas. Makasih ya, kamu udah jujur. Walaupun itu pasti berat buat kamu. Aku terdiam cukup lama. Semua emosi yang selama ini kutahan, rasa bersalah, rindu, dan kelegaan bercampur menjadi satu. Aku akhirnya membalas. Aku juga minta maaf, Ma. Kalau cara aku terlalu menyakitkan. Pesan itu terkirim. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa sedikit lega. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk kembali ke rumah. Langkahku terasa pelan saat berdiri di depan pintu yang begitu familiar. Banyak kenangan berputar di kepalaku. Tawa, kehangatan, dan juga luka yang belum sepenuhnya hilang. Aku mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka. Mama berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak lagi ada kegelisahan yang dulu begitu jelas terlihat. Ia tersenyum, dan kali ini senyumnya terasa berbeda. Lebih tulus, lebih ringan. Kamu datang, katanya pelan. Aku mengangguk. Ya, Ma. Aku masuk ke dalam. Suasana rumah itu masih sama. Tapi entah kenapa, kini terasa lebih lega. Tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Kami duduk di ruang tamu. Tempat yang sama, tapi dengan perasaan yang berbeda. Gimana kabarmu? Tanyanya. Baik, Ma. Mama sendiri? Ia mengangguk pelan. Sekarang, Mama lagi belajar buat gak terlalu bergantung sama siapapun. Aku menatapnya. Ada kekuatan dalam kalimat itu. Ia melanjutkan. Mama mulai ikut kegiatan di luar rumah. Ketemu orang-orang baru. Ternyata, Mama masih bisa jalan sendiri. Aku tersenyum kecil. Bagus, Mah. Ia menatapku, lalu berkata dengan suara pelan. Terima kasih ya, Kak. Kamu udah berani ambil keputusan waktu itu. Kalau gak, mungkin Mama gak akan pernah sadar. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Semua rasa sakit yang kami lewati ternyata tidak sia-sia. Hubungan kami tidak kembali seperti dulu, tapi justru menjadi sesuatu yang lebih sehat, lebih jujur, lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa keputusan yang paling menyakitkan kadang adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Sejak hari itu, aku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Rumah itu masih sama. Kursi di ruang tamu masih berada di tempat yang sama. Cahaya lampu yang temaram di malam hari masih menciptakan suasana yang dulu begitu akrab bagiku. Tapi kali ini, tidak ada lagi perasaan sesak yang dulu sempat menghantui. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Aku dan Mama kembali menjalani hari-hari seperti biasa, tapi dengan cara yang baru. Tidak lagi saling bergantung secara berlebihan,
Tidak lagi ada keheningan yang dipenuhi makna yang membingungkan. Kami berbicara, tapi dengan batas yang jelas. Kami tertawa tanpa beban yang tersembunyi. Dan disitulah aku menyadari sesuatu yang penting. Bahwa hubungan yang sehat bukan tentang selalu dekat, tapi tentang tahu bagaimana menjaga jarak yang tepat. Suatu malam, aku kembali duduk bersamanya di ruang tamu. Tidak ada hujan, tidak ada suasana mencekam seperti dulu. Hanya malam yang tenang dan percakapan yang ringan. Raka, panggilnya pelan. Aku menoleh. Iya, Ma? Ia tersenyum. Ternyata, sendiri itu nggak selalu seburuk yang Mama pikir. Aku mengangguk, mendengarkan. Kadang kita cuma butuh belajar berdamai sama diri sendiri, bukan terus mencari orang lain buat nutupin rasa kosong. Kalimat itu terasa sederhana, tapi dalam. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Mama bukan hanya sebagai sosok yang pernah rapuh, tapi juga sebagai seseorang yang berhasil bangkit dari luka yang ia hadapi sendiri. Dan aku merasa bangga. Malam itu tidak lagi terasa menekan, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui, yang ada hanyalah rasa lega dan penerimaan. Aku berdiri, bersiap untuk kembali ke kamarku. Udah mau istirahat? Tanyanya. Iya, Ma, besok pagi ada kegiatan. Ia mengangguk. Istirahat yang cukup ya? Aku tersenyum. Iya, Ma. Langkahku terasa ringan saat meninggalkan ruang tamu itu. Tidak seperti dulu, ketika setiap langkah terasa penuh keraguan. Kini, semuanya terasa jelas. Sebelum masuk kamar, aku sempat berhenti sejenak, mengingat kembali semua yang telah terjadi. Malam-malam penuh kebingungan, keputusan yang menyakitkan, dan jarak yang sempat memisahkan kami. Semua itu ternyata bukan akhir, melainkan proses. Proses untuk memahami bahwa tidak semua rasa harus diikuti, bahwa tidak semua kedekatan harus dipertahankan dengan cara yang sama. Kadang, mencintai seseorang, dalam bentuk apapun itu, berarti berani menjaga batas, meski itu terasa menyakitkan. Aku menarik napas panjang.